kalau dalam bahasa Islam itu kan kami nggak nulis bahasa Islam, itulah seorang nabi utusan Allah dan menerima Injil. Tapi faktanya buku-buku Injil yang Bapak pahami itu adalah bukan Injil tapi menginformasikan tentang Injil. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dalam sebuah sesi debat antara Pendeta Muriwali dan juga Ustadz Masyud SM ya teman-teman sekalian ya. Dan tentu saja ada moderatornya di sana dan ada audiens ya, ada Kristen dan ada Muslim. Dan ini yang bertanya adalah dari Muslim. Teman-teman sekalian, mengapa penting untuk saya menjawab hal ini? Karena apa yang dipertanyakan ini sebenarnya tidak berbobot, karena makna daripada Injil itu mereka tidak paham. Apa itu Injil mereka tidak tahu. Ya, mengapa itu ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes mereka tidak tahu. Dan siapa Injil itu mereka tidak tahu. Karena Al-Quran menjelaskan kepada mereka bahwa Injil itu adalah buku yang diberikan atau firman yang diberikan kepada Nabi Isa lalu diajarkan kepada manusia. Nah teman-teman sekalian, ini tentu saja keliru. Maka penting untuk saya meluruskan ini. Tapi sebelumnya kita mendengarkan dulu pertanyaannya dan juga jawaban singkat nantinya dari Pak Pendeta Muriwalianto. Oleh karenanya kita langsung saja cek video berikut ini. Pak Pendeta Muriwali, saya itu sangat tidak puas ya. Kenapa? Di sini Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sudah pasti Yesus itu adalah, kalau dalam bahasa Islam itu kan kami nggak nulis bahasa Islam, itulah seorang nabi utusan Allah dan menerima Injil. Tapi faktanya buku-buku Injil yang Bapak pahami itu adalah bukan Injil tapi menginformasikan tentang Injil. Seperti di Markus 1 ayat 1. Inilah kisah Yesus, ini Injil tentang Yesus yang itu ya. Tapi bukan Injil sendiri. Tapi mengenai Yohanes 17 ayat 8, bahwa Yesus itu adalah memang menerima firman dari Allah. Kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Kemudian saya mengacu pada Yohanes 20 ayat 13 tadi. Apakah saya tanyakan, apakah ayat itu firman Tuhan? Sedangkan di situ mengatakan Yesus itu mati, kemudian diciri orang. Berarti itu kan wartawan yang nulis, Pak, bukan firman. Maksud saya begitu. Kemudian yang menerima firman dari Allah itu siapa? Kemudian sampai ditulisin di Alkitab itu. Ya, kalau bisa jangan melebar ya. Sudah. Ya. Jadi saya menanggapi ya. Pernyataan Bapak tadi itu mengindikasikan ya bahwa Bapak mempercayai ada Injil yang asli, ya begitu. Jadi ini hanya informasi tentang Injil, ya. Tetapi Injil yang asli nggak ada kan begitu ya. Untuk mengatakan ada Injil yang asli, Anda perlu bukti, Pak. Mengatakan sesuatu eksis, ya. Sekarang tidak bisa menghadirkan yang asli itu seperti apa. Ini sama dengan orang yang berkhayal atau orang berimajinasi kan begitu. Oh, ada sesuatu makhluk yang kepalanya 10, tanduknya seperti kerbau. Tetapi mana? Nggak ada, kan begitu. Nah sekarang kalau saya tanya Bapak ya, katanya tadi ini hanya informasi tentang Injil, bukan Injil yang asli. Bapak bisa tunjukkan kepada saya yang asli mana? Ya, singkat tepat jelas saja Pak ya. Saya mengacu pada Markus 1 ayat 1. Tidak, Injil yang asli yang saya maksud, itu bukan asli. Kan menurut Anda bukan asli, yang asli menurut Anda mana? Gini Pak, kalau Bapak orang Kristen menanya pada saya tanya asli, nggak ada Yesus itu orang kan. Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli, maka saya tanya yang asli mana? Oke, teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan videonya yang kita sudah tonton bersama dan jelas di situ pertanyaannya bahwasanya tidak puas
Pertama dulu dia tidak puas dengan debat dan penjelasan mungkin pembelaan iman yang dilakukan oleh Pak Pendeta Muri Walianto dalam sebuah debat tersebut. Tetapi teman-teman sekalian, dilanjutkannya dengan sebuah pertanyaannya. Mengapa ya Yesus Kristus itu disebut sebagai Tuhan sementara di dalam Al-Quran itu kan dia hanya sebatas nabi ya. Kemudian juga mengenai Injil yang katanya diterima oleh Nabi Isa itu sudah tidak ada. Dan apa yang dipegang, yang dimiliki oleh orang Kristen saat ini teman-teman sekalian ya, ini adalah Alkitab teman-teman ya. Ini adalah Alkitab. Apa yang kita miliki ini katanya ini bukan lagi asli. Mengapa? Karena ini sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia dan juga ini adalah sebuah terjemahan. Ya, sehingga dia berkata bahwa Alkitab atau Injil yang dipegang oleh orang-orang Kristen saat ini itu sudah palsu. Dan perlu untuk kita sampaikan bahwa ini adalah Alkitab, bukan Injil saja. Injil itu hanya bagian dalam Alkitab ya. Tapi Alkitab itu seutuhnya ada kitab Taurat ya, yaitu kitab Musa, ada 5 kitab Musa, kemudian kisah para nabi ya atau sejarah para nabi, raja-raja, ya ada kitab Jabur dan juga ada Injil dan surat-surat Rasul Paulus yang tentu saja berdasarkan dengan Injil yang diberitakan tentang Injil asli itu. Ya, karena mereka tidak tahu tentang Injil asli itu seperti apa teman-teman sekalian. Oleh karenanya dalam video kali ini kita akan menjawabnya. Kemudian teman-teman sekalian ya, kita juga harus memberitahukan kepada mereka bahwasanya apa yang kita miliki adalah yang asli dan apa yang kita percayai adalah asli. Karena kalau firman ya adalah Alkitab ini yang dalam Alkitab yang sudah dituliskan, kita tidak percayai bahwa ini adalah asli, maka benar yang disampaikan oleh Pak Pendeta Muriwali tadi. Mengapa orang bisa percaya bahwa Adam itu seorang manusia? Kenapa bukan monyet? Seperti yang dicetuskan oleh Charles Darwin bahwa manusia itu berasal daripada kera atau monyet. Ya, tetapi kita percaya bahwa Adam sama Hawa adalah manusia pertama, mereka adalah seorang manusia karena kitab suci menuliskan kepada kita dan itu dituliskan di dalam Alkitab. Ya, kemudian nanti di abad yang ke-7 dituliskan juga oleh Al-Qur'an. Ya. Nah, teman-teman sekalian kalau kita melihat ya, yang perlu kita pahami dari pertanyaan Bapak tadi, yang perlu saya luruskan adalah poin penting saja, yaitu Injil itu ya asli. Karena Injil tidak pernah dalam bentuk buku yang gedebuk jatuh dari langit diberikan kepada Nabi Isa lalu diajarkan kepada Bani Israel atau kepada manusia. Tidak demikian. Iman Kristen tidak seperti itu untuk mengartikan Injil. Berbeda dengan Islam. Itulah membedakan kita. Bahkan Isa Al-Masih saja udah berbeda ceritanya di Al-Quran. Makanya saya kurang setuju jika dihubungkan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Karena tentu saja kelahirannya saja berbeda. Isa lahir di bawah pohon korma. Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem kota Daud. Jadi udah berbeda. Isa Al-Masih tidak mati di salib, diserupakan. Sedangkan Yesus Kristus benar-benar mati di salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi teman-teman sekalian, karena mereka sering menghubungkan hal itu, kita punya hak untuk menjawabnya. Nah teman-teman sekalian, yang kalau ada orang Islam yang menonton channel ini, ya saya berharap nonton sampai selesai dan sampai di penjelasan saya ini, saya mau katakan kepada kalian, Injil yang sebenarnya, yang asli itu adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Atau Isa Al-Masih itu yang kalian sebutkan sebagai Yesus. Ya, itu yang disebut dengan Injil, yaitu pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu Injil. Ya, ada tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus, mujizatnya, kemudian kematiannya di kayu salib dan penguburannya, kebangkitannya pada hari yang ketiga, lalu kembalinya dia ke dalam kekekalannya dan akan datang kembali nanti di akhir zaman untuk menjemput orang-orang yang sudah percaya kepadanya, yang sudah ditebus karena iman mereka kepada Tuhan yang benar, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Nah teman-teman sekalian, kalau dikatakan bahwa Injil sudah dipalsukan, itu pertanyaan kita sebaliknya. Mana Injil yang asli? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muri Walianto. Dan kemudian kalau memang ya
dikatakan sudah dipalsukan lagi. Ya, apakah Yesus Kristus itu fiktif, tidak pernah ada? Ya, karena Injil itu berbicara tentang pribadi Yesus, pribadi daripada Isa Al-Masih itu yang kalian sebut sebagai Yesus. Nah, teman-teman sekalian, tentu timbul pertanyaan balik nanti. Mengapa ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan sempat juga dibahas oleh Bapak tadi. Dia merujuk kepada Markus, inilah tentang riwayat Yesus Kristus, kelahirannya gitu ya. Kemudian ada di dalam Yohanes tadi juga dia kutip ya. Maka teman-teman sekalian, yang ditulis itu, yang dibukukan itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini adalah sebuah cerita riwayat daripada kehidupan Yesus Kristus itu ya. Ya, karena kalau baca Injil, keempat Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Nah, jadi tidak ada kitab ya firman yang diturunkan seutuhnya, diserahkan kepada Nabi Isa lalu diajarkan kepada Bani Israel. Tidak ada. Gitu ya. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menceritakan tentang riwayat Injil itu, pribadi Injil itu. Karena pribadi Injil yang asli itu adalah pribadi Yesus itu tadi. Kelahirannya sampai dia kembali kepada sorga. Itu yang disebut dengan Injil. Jadi itu pegang baik-baik supaya Anda bertanya. Jangan belepotan, tapi Anda bertanya berbobot sedikit ya. Biar berbobot, maka pahami dulu itu. Injil itu bukan sebuah kitab. Tapi Injil itu berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maka teman-teman sekalian, mungkin itu saja penjelasan saya kepada yang bertanya, dan kiranya ini boleh bermanfaat buat kita semua. Pahami baik-baik bahwa Injil itu pribadi Yesus Kristus, bukan sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, karena Injil itu, ya Nabi Isa itu Tuhan Yesus Kristus. Itulah Injil asli. Oke teman-teman sekalian, sekian penjelasan saya kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.